Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Selamat berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya baik kita yang ada di rumah Tuhan di tempat ini maupun yang masih beribadah dari rumah masing-masing, kita percaya bahwa ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan siap menjamah dan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan buat hari-hari di mana Tuhan senantiasa setia bagi kehidupan kita. Layaklah kita menyembah dan memuji Dia, sebab Dia adalah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita datang secara pribadi ke hadirat-Nya yang kudus. Mari sembah Dia dengan hati yang tulus dan ikhlas. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji dan memuja-Mu ya Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami berikan, tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih setia-Mu selain dengan menyembah Tuhan di dalam seluruh keberadaan kami. Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Bangkit berdiri, katakan, Yesus kami memuji-Mu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Kau ditinggikan Tuhan, Kau dipuja. Yesus
menyembah-Mu ya Raja, bahwa kami memuji-Mu ya Raja kami. Sebab Engkau layak kami sembah Tuhan. Apapun keadaan kami, dalam suka dan duka, Engkau saja yang layak disembah Tuhan. Haleluya. 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 Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, ini pengakuan kami bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Engkau pencipta semesta, Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau layak kami sembah di pagi hari ini, bahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Bertahtalah atas pujian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau siap menjamah hati kami, membuka hati kami. Sebab kami mau memuji-Mu, sebab kami mau memberikan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati, amin. Diberkati tidak selalu berupa materi, tapi ketika kita sehat, ketika hati kita ada damai sejahtera, itulah bentuk berkat dari Tuhan. Kita percaya bukan karena melihat, tetapi karena ada firman Tuhan yang selalu digenapi dalam hidup kita. Katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita harap dan bukti dari yang tidak kita lihat. Haleluya. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak ku lihat. Iman berikan ku kekuatan.
Edwin katakan bahwa dia tidak akan membiarkan kita cobai melampaui batas kekuatan kita. Dia setia, dia mulia, amin. Dia akan terus menolong kita melewati segala situasi dalam hidup kita. Kita punya Bapa yang setia, kita punya Bapa yang mulia. Mari kita menginginkan dia lebih dari harta, lebih dari segalanya. Kami menginginkan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu, dan anugerah-Mu cukup bagi kami. Haleluya. Katakan Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Katakan Bapa. Panggil dia Bapa. Mari jadi tenang. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan dengan tulus, Kaulah segalanya. Untuk
berdiri dan katakan, Bapa, Kau setia. Cari Tuhan, temui Tuhan. Katakan dari dasar hati kita, Bapa, aku tenang bersamamu. Kami tidak insecure kalau bersamamu Tuhan, karena kami aman. Aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Siapkan hati, saya akan serahkan bagian selanjutnya pada hamba Tuhan, sampaikan firman-Nya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali, kita bersyukur ya. Kalau kemarin teman saya dari Jakarta bilang karena banyak orang-orang gereja yang terkena kembali COVID ya, dan gereja harus kembali online. Biasanya sudah seperti kita ini, ada beberapa yang ibadah dan tetap ada yang online di rumah, tetapi mereka sangat kecewa. Dan kita bersyukur ya kalau sampai saat ini gereja kita meskipun kadang kita online, kadang kita tetap offline, tetapi kita bersyukur sampai saat ini kita sebagai jemaat Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tahu ini bukan karena kuat gagah kita. Kita tahu ini semua bukan karena kepandaian kita untuk kita menjaga diri kita, ya. Tetapi saya percaya ini semua atas campur tangan Tuhan. Kalau kita terus mau berdoa kepada Tuhan, kita mau berdoa juga kepada gereja-gereja lain yang mungkin saat ini sedang mengalami jemaat Tuhan yang banyak juga terkena COVID. Kita mau berdoa khusus buat mereka. Bawalah saudara-saudara seiman kita ini di dalam doa-doa pribadi kita ya, supaya mereka juga bisa disembuhkan Tuhan dan mereka bisa melayani lagi. Puji Tuhan, hari ini kita masih berbicara seperti dua minggu yang lalu, minggu pertama, minggu kedua masih berbicara tentang
waktunya Tuhan ya. Waktu yang singkat, di mana minggu pertama kemarin saya menyinggung sedikit, Bapak Joner berbicara tentang Kronos dan Kairos ya. Kronos adalah waktunya manusia dan Kairos adalah waktunya Tuhan. Ya, kalau saya mau katakan hari ini jam 9.42 hari Minggu, ini adalah Kronos, waktunya kita. Dan ini bisa kembali atau tidak? Tidak ya. Waktu kita ini tidak akan bisa kembali. Kronos kita ini tidak akan bisa kembali karena kronos kita ini akan berlalu dan itu kita tidak bisa ulangin lagi ya. Dan ada kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan adalah kairosnya di mana Tuhan mau menentukan harinya, hari kekekalan. Itulah sebenarnya puncak dari kairosnya Tuhan ya. Kalau kita mau belajar kairos, kronos ini sangat panjang sebenarnya materinya. Saya ingat tahun 2007 saya ikut seminar Kairos dan Kronos ini 1 minggu ya, 1 minggu full nginep untuk belajar ini ya. Ada sudah hampir 13 tahun jadi sudah agak-agak lupa-lupa ingat ya, tapi sertifikatnya masih ada. Jadi sertifikat itu enggak menentukan masih ada atau enggaknya di sini gitu ya. Jadi kita harus terus belajar dan belajar. Puji Tuhan. Kita mau berbicara tentang milikilah belas kasih untuk jiwa yang terhilang. Ya, kalau kita percaya bahwa kita hidup, kita akan terus berdampingan dengan orang-orang yang seperti ini. Amin Bapak Ibu. Kita akan berdampingan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Enggak tahu itu keluarga, enggak tahu itu tetangga, enggak tahu itu orang teman satu pekerjaan atau teman sekolah, kita akan terus berhadapan. Jangan bilang, oh saya enggak pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak, kita akan bertemu setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 minggu yang lalu, saya berapa kali kesaksian kalau kami terus berdoa buat tetangga kami yang sakit, anak gadis, dia kelas 3 SMA dan 1 minggu yang lalu dia dipanggil Tuhan ya, karena waktu itu sembuh cuman pulang lagi kemo ke Jakarta dan meninggal. Dan kami di situ karena dibawa ke rumah kakeknya di Citangkil, malam itu juga saya dan tetangga berangkat juga ke Citangkil untuk melayat. Adalah satu kerinduan bagi kami bagaimana anak ini bisa mengenal Tuhan ya, bisa mengenal Tuhan. Tetapi setiap dia pulang banyak sekali keluarganya dan saya tidak ada kesempatan gitu ya untuk berbicara. Saya hanya berbicara dengan ibunya, tapi anak ini selalu ada di dalam gitu ya. Dan saya percaya bahwa ketika kami berdoa ya, ketika kami berdoa, saya tidak tahu mungkin ada orang karena dia tinggal di yayasan, saya percaya ada orang-orang yang akan berbicara kepada anak ini ya. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ketika kita melihat ada tetangga, ada orang yang kita kenal, ada teman kita yang belum mengenal Tuhan, ketika mereka dipanggil Tuhan, apa kita perasaan bagaimana yang kita hadapi ketika melihat orang yang dipanggil Tuhan ini ya? Apakah kita ada perasaan bagaimana kalau dia setelah mati ini, kemana dia ya? Apakah dia ke surga, apakah dia ke neraka, atau kemana dia? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Atau keluarga kita saja ya, kemana dia setelah meninggal ya? Kemana dia setelah dipanggil Tuhan? Saya percaya ketika Bapak Ibu ketika masih memiliki pemikiran seperti ini, perasaan seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan masih menaruhkan belas kasihan itu kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Amin Bapak Ibu. Kalau kita masih bisa berpikir seperti itu, berarti Tuhan masih menaruhkan itu di dalam hati kita. Dan itu perlu kita uji, dan itu kita perlu lakukan, itu kita perlu praktekkan. Kalau kita tidak bisa berbicara, kita berdoa, kita mendoakan tetangga-tetangga kita. Ya. Nah, saya mau katakan bahwa kalau kita mau ya, kita mau memiliki perasaan yang seperti itu, pikiran yang seperti itu, kita mau terus uji di dalam diri kita. Sesuai dengan tema pagi ini, milikilah belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 11. Hanya satu ayat. Saya akan bacakan.
Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, di sini Paulus mengatakan kepada jemaat Roma, di jemaat ya, orang-orang percaya di Roma, Paulus mengatakan seperti ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yunani yang percaya dan juga orang-orang Yahudi yang ada di Roma pada saat itu. Bapak Ibu tahu bahwa orang-orang yang percaya Kristus yang ada di Roma itu hanya segelintir orang. Tidak banyak orang percaya yang ada di Roma. Dan Paulus sendiri tahu bahwa orang-orang ini membutuhkan kekuatan. Dan pada saat itu mereka masih ada di dalam jemaat-jemaat dulu itu, jemaat-jemaat yang masih berada di bawah penganiayaan oleh kepala-kepala pemerintahan. Dan jemaat di Roma juga mengalami hal yang sama. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika mereka menyebut nama Yesus, mereka akan dianiaya, ya. Ketika mereka menyebut nama Yesus adalah Raja, mereka akan dianiaya. Dan karena mengapa demikian? Karena kaisar orang Roma saat itu adalah dewa. Jadi Tuhan mereka adalah kaisar mereka sendiri, ya. Dewa mereka adalah kaisar mereka sendiri. Dan tidak boleh ada nama Tuhan pada saat itu. Dan sungguh luar biasa dewa-dewa ini dijadikan kaisar mereka, ya. Bapak Ibu ya. Dan kita mau melihat bahwa Paulus mengatakan demikian kepada orang-orang Roma untuk terus menguatkan orang-orang percaya di Roma bahwa mereka tetap memiliki Tuhan yang harus mereka layani. Dan kita melihat bahwa Yesus adalah contoh ketika dia melayani dengan memakai belas kasihan, ya. Paulus mendasari suratnya ini kepada jemaat di Roma berdasarkan dari pelayanan Yesus, yaitu pelayanan yang penuh dengan belas kasihan. Yang kalau kita biasa dengar compassion, ya, belas kasihan. Belas kasihan ini Bapak Ibu tahu, saya membaca satu penelitian bahwa kata belas kasihan itu sendiri Bapak Ibu tahu, itu ditulis oleh Matius, Markus, dan Yohanes itu pada saat zaman Yesus. Jadi sebelum zaman Yesus kata belas kasihan ini sendiri tidak ada Bapak Ibu. Ya, kemarin yang Selasa belajar dengan Bu Endah, ya, belajar tentang Septuaginta, ya. Septuaginta adalah bahasa Yunani yang dipakai pada zaman Perjanjian Lama, ya. Ada waktu Ibu Prima bertanya bagaimana mereka belajar ini itu dan Ibu Endah mengatakan bahwa ada Septuaginta, ya. Nah, di Septuaginta sendiri tidak ada kalimat belas kasihan ini. Itu dipakai Matius, Markus, dan Yohanes ketika zamannya Yesus. Artinya apa? Itu keluar ketika pelayanan Yesus sendiri. Jadi dari diri Yesus itu ada kata kalimat belas kasihan itu, ya. Jadi belas kasihan itu berasal dari diri Yesus sendiri, Bapak Ibu. Ya, kata itu keluar. Artinya apa? Paulus ingin mengajarkan bahwa belas kasihan yang Tuhan ajarkan itu kita mau berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang di Roma pada saat itu. Karena orang Roma tidak punya namanya kasih. Mereka orang-orang yang kejam. Bahkan Bapak Ibu tahu bahwa untuk melakukan ritual-ritual penyembahan terhadap dewa-dewa mereka, anak-anak, maaf ya Bapak Ibu, bayi harus dikorbankan. Ya, mereka digeletakin gitu aja di ladang-ladang, di kebun-kebun, di jalan-jalan. Ya, anak-anak bayi ini menangis dirobek oleh serigala, oleh anjing-anjing pada saat itu. Itu adalah ritual, ya, untuk dewa-dewa mereka. Artinya apa? Tidak ada kasih sama sekali. Dan Paulus ingin mengajarkan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya Tuhan pada saat itu untuk mereka memiliki kasih. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan bahwa kasih,
ini, hendaklah kasih itu jangan apa Bapak Ibu? Jangan pura-pura. Kasih itu gak bisa dibuat-buat. Oleh karena itu Paulus memberikan contoh, kasih yang tidak dibuat-buat itu adalah kasih yang berasal dari diri Yesus sendiri. Kalau sampai saat ini kita memiliki belas kasihan, itu bukan dari diri kita Bapak Ibu, tetapi itu dari pribadi Yesus. Amin. Pribadi Yesus yang adalah contoh, adalah patron, itu tuh sudah menyatu dalam diri kita untuk kita memiliki belas kasih kepada orang lain. Sehingga apa? Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya kata larangan, jangan sampai orang-orang percaya di Roma ini kendor, malas. Artinya apa? Tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kasih kepada orang-orang di sekitarnya, Bapak Ibu. Ya. Ini yang ditakutkan oleh Paulus, dan Paulus mau orang-orang di Roma melakukan kasih ini kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan Bapak Ibu tahu, oleh karena kasih orang-orang yang ada di Roma pada saat itu, banyak sekali orang-orang percaya dan masuk gereja. Luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Mereka tidak melihat kasih, ya, tidak melihat belas kasihan itu, ya. Jadi kalau di sini dikatakan, Paulus mengatakan kepada orang Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Di situ dikatakan bahwa Paulus melarang orang-orang percaya di Roma untuk tidak melakukan tindakan yang tidak beralaskan dengan kasih, ya. Kata kerajinan artinya ketekunan, kesungguhan, ya. Berbicara tentang aktivitas yang pernah dilakukan, yang selama ini dilakukan oleh orang-orang percaya. Sebenarnya orang-orang percaya di Roma ini sebenarnya tidak langsung hasil pelayanan Paulus, ya. Tetapi dari murid-murid Paulus yang yang dimenangkan oleh Paulus dan mereka melayani di Roma. Dan Paulus sendiri menulis surat ini bukan posisinya tidak di Roma, Bapak Ibu, tetapi di luar Roma, ya. Dia menyatakan menuliskan ini kepada orang-orang percaya di Roma. Nah, yang dimaksud Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, artinya engkau jangan lesu melihat kanan kirimu, ya. Engkau jangan mati arang, atau engkau jangan langsung kayak udah males lah ngelihat situasi yang ada di sekelilingmu begitu, ya. Karena situasi yang menghimpit. Jangan kendor. Kalau umpamanya ada seorang rasul datang ke tempat ini ngomong kepada jemaat kita, tolong jangan lagi kendor pelayananmu, ayo gitu, ya. Jangan malas, jangan suam-suam kuku, jangan mundur dari pelayananmu. Walaupun apa yang terjadi di kanan kirimu, engkau tetap harus tetap semangat di dalam Tuhan. Dan inilah yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu. Matius 26 ayat 41 bisa dibuka. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang membuat seseorang kendor, yang membuat seseorang malas adalah kedagingannya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin berbelas kasih, ketika kita ingin melayani Tuhan, ketika kita ingin mengambil bagiannya, apa yang Tuhan percayakan, tetapi daging kita ini kadang-kadang memberontak. Lah males lah, teman-teman saya aja gak mendukung saya. Lah males lah, pendetanya aja begitu. Lah males lah, pengurus gerejanya aja begitu, ya. Akhirnya apa? Udahlah saya mundur aja. Ini yang menjadi kendala bagi kita untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat memberikan belas kasihan kita kepada orang lain. Contohnya di luar sana, ketika kita berbelas kasihan dengan orang lain, lah males lah ngelihat dia aja begitu, gitu, ya. Lah males lah ngelihat keluarganya aja begitu, maksud saya mau menolong dia. Kadang-kadang yang membuat kita malas adalah daging kita. Ada teman
kita sakit. Ya. Roh ini rasanya pengen ngunjungi, pengen doain gitu ya. Lah ngapain juga ya jauh-jauh ngedoain itu, udahlah biarin, paling nanti juga ada gembala sidang, ada hamba Tuhan yang datang untuk ngedoain, paling juga ada nanti teman-teman gereja yang akan ngunjungin gitu ya. Roh ini pengen sekali menyatakan belas kasihan, pengen sekali melayani, tetapi daging kita selalu menolak ya, selalu menolak. Oleh karena itu kita harus mau melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan Tuhan. Jangan kendor ya, jangan kendor semangat kita. Ayat selanjutnya dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh berbicara tentang roh manusia, roh yang ada di dalam diri kita ya. Menyala-nyala berbicara tentang air yang mendidih. Bagaimana sih air yang mendidih itu ya? Terus mendidih kupluk sampai bunyi gitu ya. Paulus mau orang-orang di Roma, orang-orang percaya terus memiliki hati yang mendidih untuk melayani Tuhan ya. Ada lagunya apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Artinya apa? Ujungnya dari kata-kata ini tetap untuk penuaian Bapak Ibu ya. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu mendidih, tetap on fire ya, kata anak-anak sekarang. Tetap on fire ya. Tetap panas di dalam melayani Tuhan. Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Roma pada saat itu, tetap menyala-nyala, tetap semangat. Meskipun aku gak ada di antara kalian, kalian tetap semangat ya. Bahkan Bapak Ibu tahu banyak orang-orang Yahudi Kristen diusir pada saat itu karena ketahuan menyebut nama Tuhan ya, menyebut nama Tuhan sebagai Raja. Dan Paulus luar biasa, dia terus menguatkan orang-orang di Roma ini untuk terus menyala-nyala seperti air yang mendidih ya. Di sini kalau saya melihat, saya membaca melayani artinya menjadi budak secara sukarela. Menjadi budak secara sukarela. Bapak Ibu kelihatannya kasar ya. Kalimat ini kelihatannya kasar. Menjadi budak. Budak artinya apa? Budak itu, dia itu diikat oleh tuannya. Tidak akan dibebaskan karena dia sudah dibeli. Ya. Dia sudah dibeli. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Seorang budak tidak punya hak atas dirinya sendiri ya. Zaman sekarang udah tidak ada lagi perbudakan ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu masih banyak budak-budak ya, masih banyak budak-budak yang diperjualbelikan dan mereka tidak punya hak atas dirinya sendiri. Luar biasa ya. Nah, dulu kita ini budak dosa, tetapi ketika kita mengenal Tuhan, kita tidak lagi dikatakan budak, tetapi dikatakan sebagai anak. Tetapi dari kata ini dikatakan kita ini menjadi budak secara sukarela. Budak yang secara sukarela, yang tidak punya hak, mau melakukan pekerjaan tuannya tanpa menuntut imbalan apapun. Karena apa? Hidup saya ini yang punya ya Tuhan saya. Ya. Jadi maksudnya Paulus kepada jemaat di Roma, lakukan pelayanan kepada Tuhan seperti engkau seorang budak yang melakukan tanpa engkau menuntut kepada siapapun, karena yang engkau layani adalah Tuhan yang besar. Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kurios, pemilik, pemelihara, penguasa, lebih daripada dewa yang mereka tinggikan. Jadi maksudnya Paulus kalau dalam bahasa Ibrani, kalau kita suka baca-baca gitu ya, sepintas itu sama tetapi artinya itu berbeda ya. Kalau kita belajar di Kejadian, Allah, Yahweh, Tuhan, itu tuh semuanya ada perbedaan bahasa gitu ya. Makanya kalau zaman perjanjian lama itu nggak boleh nyebut Tuhan ya, harus pakai YHWH gitu ya. Saking
kudusnya Tuhan itu nggak boleh pakai huruf vokal. Dia tuh harus konsonan semua. Jadi harus Yahweh, saking kudusnya, nggak layak kita ini ngomong gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga dengan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma pada saat itu bahwa Tuhan yang kau layani itu adalah Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang besar, Dia penguasa. Ya, lebih dari kaisar. Jadi bukan kaisar yang mereka layani, tetapi Tuhan yang besar, Tuhan penguasa, Tuhan yang memberi mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan belas kasihan itu ada dalam diri mereka. Ya. Demikian juga kita Bapak Ibu, ketika kita memiliki belas kasihan kepada orang lain, kita melayani Tuhan, kita melayani orang lain, kita percaya kita sedang melayani Tuhan kita yang hidup. Kita memberi sesuatu kepada orang lain yang terhilang, kita memberitakan Injil, kita menyatakan kasih kepada mereka, kita sedang melayani Tuhan yang besar. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita melayani Tuhan, kita percaya Tuhan kita yang besar, enggak ada kata kendor untuk kita bisa melayani Tuhan. Jangan pernah putus asa. Apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu pada saat ini, lakukan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar roh kita tetap menyala-nyala? Ya. Kita tetap mengasihi. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu tahu bahwa kasih itu adalah perintah. Amin. Kasih adalah perintah. Untuk saling mengasihi adalah perintah. Ketika kita melayani orang lain itu adalah perintah. Ketika kita berbelas kasihan kepada orang lain itu adalah perintah. Karena apa? Sebelum kita menaruh belas kasihan, Tuhan sudah menaruh belas kasihan terlebih dahulu. Ya. Kita bisa melihat banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kitab Injil. Bagaimana ketika Dia melayani, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ketika melihat orang banyak, Tuhan selalu bilang, di situ selalu dikatakan tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ya. Ketika melihat wanita yang sedang sakit, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Banyak sekali di situ dituliskan, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Seberapa besar belas kasihan yang kita berikan kepada orang lain yang ada di dalam hati kita ini? Seberapa besar Bapak Ibu? Kita mau terus melatih diri kita untuk kita memiliki belas kasihan kepada orang lain. Di situ dikatakan tetap mengasihi, ya, karena kasih adalah perintah. Apa yang harus saya lakukan supaya roh saya ini menyala-nyala? Ya. Apa yang harus saya lakukan? Tetaplah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Meskipun tidak banyak yang kita lakukan, tetapi tetaplah menjadi berkat bagi orang lain. Peduli dengan orang lain, bukan dengan motivasi tertentu, tetapi oleh karena kasih yang melandasi hati kita. Ya. Orang miskin, kita memberikan belas kasihan kepada mereka. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita kita berlebihan. Ya. Kalau orang baik, yang bukan anak Tuhan juga banyak yang baik Bapak Ibu. Ya. Lebih baik daripada kita. Tetapi belas kasihan yang seperti Yesus hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya akan Kristus, oleh orang-orang yang mendapatkan pengajaran akan Kristus. Hanya ada sedikit kesempatan untuk kita melakukan ini, karena kronos ini akan berlalu, tidak akan bisa diulang lagi. Dan pergunakanlah dengan baik, ya. Gunakanlah kesempatan-kesempatan itu dengan baik untuk dapat memberikan belas kasihan kita kepada jiwa-jiwa yang terhilang ini. Ya. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tunjukkan kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Makanya waktu itu saya pelayanan di Jawa, Ibu Gembala bilang begini, saya akan mengambil waktu tetap berpuasa katanya. Karena kalau daging ini maunya enak terus gitu ya.
ini nih nggak mau melayani, ini maunya makan enak terus gitu ya. Diajak puasa susah, diajak berdoa susah, diajak melayani susah, ini daging ini susah. Roh kita maunya seperti itu. Jadi kalau daging kita ini menguasai kita, hati-hati. Karena pasti kita lama-lama akan kendor dalam melayani Tuhan. Pikiran kita hanya untuk daging, pikiran kita hanya untuk menyenangkan tubuh kita saja. Dan Paulus sangat-sangat hati-hati dengan jemaat di Roma pada saat itu. Jangan sampai mereka mencari zona nyaman untuk tidak melayani Tuhan. Ya. Saya bersyukur bahwa kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan gereja ini menjadi mengambil juga andil untuk pelayanan kita, ya pelayanan misi itu luar biasa Bapak Ibu. Dan saya percaya itu bukan karena hamba-hamba Tuhan, tetapi oleh karena jemaat juga, ya. Dan lakukanlah apa yang Tuhan mau selama masih ada kesempatan. Saya kemarin melihat satu postingan hamba Tuhan di Kupang, ya. Hamba Tuhan ini sudah lama sekali dia tinggal di gubuk, dia melayani, dan mungkin Bapak Ibu ada yang melihat hamba Tuhan ini hanya tidur di amben aja, di tikar. Ketika dia mendapat sumbangan kasur Bapak Ibu, nangis. Saya itu sedih ya, oh Tuhan, di kampung-kampung ini hamba Tuhan melihat kasur aja baru pertama kali. Coba kita kalau bandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ya Bapak Ibu ya, berbanding sangat terbalik. Kehidupan hamba-hamba Tuhan di kota udah hebat ya, udah hebat, kemana-mana aja ada pengawal ya, tidur di hotel ya di hotel lah ya. Enggak salah, saya bilang enggak salah, itu tidak salah. Tetapi saya mau melihat hamba Tuhan ini enggak kecewa atas hidupnya, meskipun dengan kemiskinannya. Ya. Jangan salah, hamba Tuhan enggak pernah berdoa makanya miskin. Bukan begitu, yang dia layani juga miskin. Apakah masih ada orang-orang yang terbeban untuk tinggal di tempat seperti ini? Ya. Dan ini hanya ada beberapa, satu atau dua orang, ini panggilan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah melayani. Saat ini kondisi kita masih luar biasa. Ya. Tuhan masih berikan kita kesehatan, Tuhan masih berikan kita kenikmatan, ya. Kita masih bisa makan di McD, masih bisa makan di Hokben, di apalagi itu namanya saya nggak hafal. Ya, masih bisa makan di tempat-tempat yang mewah-mewah, ya. Tapi kita mau berbanding sama dengan pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Karena yang kita layani adalah Tuhan kita. Jangan sampai oleh karena kehidupan kita orang-orang di luar sana jadi terabaikan oleh mata kita, oleh hidup kita, ya, oleh dampak diri kita. Ya, kita mau belajar berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Milikilah belas kasih untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, judulnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, di situ dikatakan bahwa karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Banyak orang di sekitar kita bagaikan domba yang tidak bergembala, Bapak Ibu. Amin. Di sekitar kita banyak sekali domba yang tidak bergembala. Dan Tuhan mau kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang tersebut.
Minta Tuhan tunjukkan siapa Tuhan yang perlu menerima uluran belas kasihan saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang seperti ini ya, untuk bisa kita berkati. Puji Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang terlambat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari sebentar koneksikan hatimu dengan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pusatkan hati dan pikiranmu sampai hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu bertemu dengan roh kita, dengan hati kita, dan terkoneklah belas kasihan Tuhan kepadamu, kepada jiwa-jiwa yang terhilang itu. Kalau itu belum ada di dalam hatimu, kita tidak akan bisa melayani orang lain. Karena dasar kita melayani orang adalah kasih, bukan kekuatan, bukan kepintaran. Banyak orang pintar tapi tidak punya belas kasihan. Banyak orang kaya tapi tidak punya belas kasihan. Tetapi orang yang mau dan Tuhan memampukanmu. Ambil saat ini otoritas itu, taruh dalam hati. Tuhan tidak hanya memakai hamba Tuhan saja, Tuhan tidak hanya memakai pendeta saja, tetapi engkau yang mau. Ketika orang datang ke usahamu, apa yang kau bisa dapat berikan. Dan orang
itu tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan. Ketika engkau ada di angkot, engkau perlu mengatakan sesuatu, katakan. Engkau perlu memberi sesuatu, engkau berikan. Ketika engkau ada dalam pekerjaan, ketika engkau tergerak untuk memberi sesuatu, engkau berikan. Jangan pernah menahan, karena itu akan menjadi satu penyesalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Izinkan kami untuk mengetahui hati-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Hati kami terkoneksi dengan hati Tuhan. Dan ketika itu bertemu, akan ada satu kekuatan. Roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Dan kami percaya jemaat Tuhan akan menjadi jemaat yang luar biasa. Seperti jemaat-jemaat di Roma, walaupun dalam penganiayaan, walaupun dalam himpitan, tetapi mereka tetap kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Yanus. Shalom, Bapak Ibu Saudara, diberkati pagi hari ini. Amin. Oke, puji Tuhan, ketika kita tadi dengar khotbah, kita harus memiliki kasih. Ya, jadi pagi hari ini saya mau update tentang Natal. Sampai saat ini janji iman yang kami terima ada 4.400.000 yang sudah masuk, hanya 1.800.000 ya. Ini terus ditunggu sampai tanggal 6 Desember. Yang merasa sudah menyerahkan janji iman, dimohon untuk paling lambat tanggal 6 Desember ya. Terus persembahan Natal kita sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk ibadah pagi 165, minggu kemarin ada 249, plus ibadah sore ada 90.000 ya. Jadi totalnya ada 504.000 ya. Jadi kekurangan dana Natal kita yang umum adalah dari 7 juta dikurang 4.400.000 dikurang 504.000 persembahan, jadi sisa kurang dana Natal kita ada 2.960.000 ya. Jadi saya update keuangan yang masuk, kemudian janji iman yang masuk, serta persembahan yang sudah kita ambil 2 minggu yang lalu. Masih kekurangan dana budget Natal kita ada 2.096.000. Mari Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu yang ketiga. Saya tetap menghimbau untuk memberikan yang terbaik buat Natal kita. Tetap kita ambil persembahan sampai nanti akhir Desember. Kalau misalnya masih kurang, tetap kita ambil sampai tanggal 6 Desember ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah update keuangan Natal kita. Satu lagi, yang merasa Bapak Ibu Saudara terbeban untuk memberikan sekolah minggu juga ternyata masih kurang, saya dengar infonya juga ya. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya, yang mau membantu sekolah minggu secara memberikan yang terbaik lah, maksudnya gitu ya. Ternyata kekurangan sekolah minggu juga masih cukup banyak, 1 jutaan. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama yang tadi disampaikan firman Tuhan tentang kasih, mengasihi dulu, baru kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Oke, saya berdoa untuk persembahan yang untuk Natal dulu. Tentang kolektor bisa diambil Samuel. Beri bukan karena kita mampu, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Dan pagi hari ini kami mau melakukan persembahan Natal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan gerakan hati kami semua untuk boleh melakukan yang terbaik untuk Natal tahun ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah rencana-Mu, kehendak-Mu yang terjadi.
dalam Natal tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan, kiranya Tuhan berlipat kali ganda memberikan yang terbaik buat tangan-tangan yang sudah memberikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Jangan lupa hari Selasa saya mengundang Bapak Ibu Saudara lagi ikut bersama-sama dengan kami dalam pemahaman Alkitab hari Selasa lewat aplikasi Zoom. Jam 7 saya akan bagikan link Zoom-nya kepada Bapak Ibu Saudara, dan kotak persembahan untuk persembahan kasih pembicara hari Selasa ada di depan sana, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Tuhan, ini tugasmu, beri keberanian bagi kami. Roh yang menenangkan hatiku. Sekali lagi sama-sama dengan iman, sungguh berikan kekuatan bagi kami. Mari sama-sama kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, bersiaplah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami seperti di surga. Kami yang secukupnya, mengampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi kesalahan kami dengan yang jahat. Sampai selamat. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama untuk terima berkat Tuhan tadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.